prakarsa perubahan. Kita nanti akan melakukan refleksi terhadap visi yang sudah ada di sekolah ini. Kemudian dari CGP sendiri mungkin ada, dan diskusi dari rekan-rekan guru ya untuk prakarsa perubahan. Baik Bapak Ibu guru, sebelum ke acara ini ada pantun dulu boleh? Ada, boleh. Ikan gurame, ikan sepat, Cakep. ikan paus, ikan hiu, Cakep. Untuk guru-guru SD 4, Cakep. I love you. I love you too. Baik, saya juga lupa ya belum memperkenalkan diri. Nama saya ini mungkin memang kunjungan yang kedua, PI yang kedua. Sebelumnya saya sudah ke sini, tapi mungkin belum semua ketemu ya. Baik, saya memperkenalkan diri. Nama saya Lin Herlina. Wah, nama Cina ya, Bapak Ibu. Tapi kulit saya eksotis. Alhamdulillah. Lin Herlina, nama yang diulang. Kemudian saya mengajar, saya juga guru di SMP 1 Banjarsari. Kalau di sekolah ini saya baru 1 tahun sekolah di pusat kota Banjarsari, dekat pasar. Sebelumnya saya selama 10 tahun berada di SMP 7 Banjarsari. Eta mah di Lebet, sapertos di dia tapi di Gunung Wumpel. Mung sami kalebet. Lingkungan yang mewah, mepet ka sawah, ieu mah mepet ka gunung. Mohon tasata acana deui 10 tahun di SMA 1 Banjarsari. Jadi kurang lebih 20 tahun masa kerja. Pengen otomatis dari usia. Dengan nyerat usia. Jiwa muda. Penten eta abdi ayeuna ka papancenan janten pengajar praktik dari Ibu Eis Widya Andriani. Pengajar praktik itu mendampingi, ningalikeun gitu. Baik, kita langsung saja ke acara inti. Ibu Eis akan menyampaikan paparannya berkaitan dengan hal diskusi tadi ya, diskusi tentang visi misi untuk murid di masa yang akan datang. Jadi masih proyeksi. Baik, langsung saja saya persilakan, mangga Ibu. Ibu tatih we yo. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di sini untuk menyampaikan diskusi presentasi tentang visi guru penggerak. Ibu Moderator sekaligus Ibu PP yang saya hormati. Kepala Sekolah SD 4 Cihaur-Beti yang kebetulan hari ini tidak dapat membersamai kita dalam mendampingi pendampingan yang kedua dikarenakan ada kepentingan yang harus dipentingkan, yang harus didahulukan, yang nggak bisa ditinggalkan. Beliau mohon maaf katanya tidak bisa mengikuti kegiatan pendampingan ini dan juga menitipkan salam buat Ibu. Waalaikumsalam. Juga tidak lupa terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak guru hebat yang telah berkenan hadir dalam mengikuti pendampingan kedua saya ini. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, tujuan diadakannya diskusi ini itu mendiskusikan tentang cita-cita warga sekolah murid di masa yang akan datang. Agar lebih
bersemangat mungkin ya Bu, saya mau baca puisi dulu. Oh iya. Boleh? Boleh. Jaga belum atuh. Dari Bung Karno yang judulnya Aku Melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Liat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Liat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning, menghijau, aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lainnya, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar pangkur pralan, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah-wajah anak desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Alhamdulillah. Tepuk tangan hebat. 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 Aduh, Adi. Dari makna puisi yang tadi saya baca, aku melihat Indonesia menggambarkan kecintaan yang mendalam dengan rasa kebanggaan penulis terhadap tanah air Indonesia melalui berbagai elemen dan budaya yang ada di sekitarnya. Sawah yang menghijau, gunung yang menjulang, hingga suara musik tradisional dari Indonesia itu sendiri. Penulis menyampaikan bahwa Indonesia juga melekat setiap pengalaman dan pengamatan sehari-hari, menjadikan sebuah identitas yang hidup dan bernyawa dalam elemen alam, budaya, dan masyarakat. Mungkin itu isi yang tadi puisi saya bacakan. Ibu abis pada pantun gitu, pantun gitu. Cakapnya. Pergi ke kantor memakai dasi. Kemejanya motif burung belum cakep. Kemejanya motif burung merak. Selamat bertemu di ruang diskusi. Kupas tuntas guru penggerak, visi guru penggerak. Pak punten kana visi eta. Oh, anu dina wud. Kana wud. Ya. Visi SD 4 Jalur Beti yang sekarang mungkin jarang ada yang tahu ya Bu, kalau tidak berapa itu, kalau tidak mau bikin rapot ya tidak dibaca ini visinya apa gitu ya.
Visinya itu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, berwawasan global, yang dilandasi nilai-nilai luhur berlandaskan ajaran agama. Nah, apakah visi ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai di sekolah untuk anak murid kita? Terus apakah visi ini juga sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid yang lain dengan murid yang ada di sekolah kita? Nah, untuk memperjelas perubahan visi guru penggerak yang saya kemarin udah saya sampaikan, Ibu Bapak mencoba menjawab saya akan memberi pertanyaan pemantik atau kalimat rumpang ya berikut ini. Pak, kan tadi. Diskusi, Pak. Terus, Pak. Anda, Pak. Nah, kita memimpikan murid yang nanti di sini ada ibu-ibu, saya ibu-ibu sama bapak-bapak. Saya akan mengisi, saya akan membagikan sticky note. Nanti di situ ditulis kita memimpikan murid-murid yang kita harapannya memimpikannya murid yang seperti apa di sekolah kita ini. Sebentar. Saya kasih warna yang ini ya, biar sama. Nanti bisa saya bantu, Bu? Oh, boleh, Bu. Billy Kirang, salembar di Pasihan deui. Oh, enak apa? Yang kita impikan, murid yang ingin kita cita-citakan tuh murid yang seperti apa? Sudah, Ibu Dewi? Kalau sudah ditempel di sini ya, mohon maaf. Yang kedua, Pak, kalimat terumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, nah kita tuh percaya bahwa murid itu adalah bagaimana? Ini dia lagi ininya. Nyerah. Ya.
Pak Hamdan atau si Dewa Pak Jaka? Oh enggak, ya si pengadilan. Oh nyanyi. Baca. Iya sekedar nyanyi lah, you know. Bisa percaya bahwa murid adalah yang pertama subjek pendidikan yang memiliki keunikan masing-masing. Yang kedua, siswa memiliki keunikan. Yang ketiga, siswa memiliki keunikan dan keistimewaan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Selanjutnya, siswa tumbuh hidup sesuai kodratnya sendiri. Terus, siswa ia tumbuh dan hidup sesuai kodratnya sendiri. Dan yang terakhir, hidup sesuai kodratnya sendiri. Sama ya. Makasih Pak. Kita percaya bahwa murid itu subjek pendidikan yang memiliki keunikan masing-masing. Memiliki keunikan sama, memiliki keunikan sesuai dengan kodratnya sendiri. Tumbuh hidup sesuai kodratnya sendiri sami. Juga ini sesuai dengan kodratnya itu. Sekarang yang kalimat terumpang yang ketiga. Yang ungu. Ya. Yang ketiga, kalimat terumpang yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan apa yang diutamakannya di sekolah kita? Anak-anaknya mungkin ingin yang bagaimana jadi berkarakter atau berprestasi. Oh atau mangga. Oh astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robi. Hilap nanya. Aduh ibu. Ya Bu. Ya. Mayunan ya. Mangga Pak. jadi budak lele sama cara sama kecilnya. Pak Asep, sekarang Pak Asep yang harus membacanya. Ayo pakai ini. Jadi yang selanjutnya di sekolah kita itu mengutamakan yang pertama pembentukan karakter, yang kedua mempunyai karakter dan kepribadian yang tinggi, yang ketiga pembelajaran yang berpihak kepada murid, terus yang keempat membentuk karakter siswa, selanjutnya pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan yang terakhir pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai religius. Itu barangkali. Ya, terima kasih Pak Asep. Yang di sini yang kebanyakan yaitu yang mempunyai karakter ya, yang berkepribadian tinggi, berpihak kepada murid. Ada pembentukan karakter juga, pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai religius. Sekarang kalimat terumpang yang keempat. Yang belum ini ya. Di sekolah
murid kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik, jadi murid teh butuh apa gitu di sekolah itu. Yang dibutuhkan murid di sekolah. Sudah? Boleh ditempelkan lagi. Ali enggal sih di orang macam mesti biasa. Kita kayak di orang kayak ini. Bapak Aldi, ada mega kamera. Ya. Itu yang murid di sekolah kita sadar betul bahwa membutuhkan perhatian, lalu membutuhkan bimbingan, lalu mereka membutuhkan bimbingan dan perhatian, lalu minat dan bakat dan potensi yang berbeda-beda yang harus tetap diasah dan dikembangkan, perhatian dan arahan yang dapat membimbing ke arah yang lebih baik. Siswa sangat membutuhkan perhatian, bimbingan karena mereka mempunyai potensi yang berbeda-beda. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Aldi. Ya, jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa semuanya pasti membutuhkan perhatian dari ibu gurunya, dari bapak gurunya. Ini juga sama membutuhkan bimbingan, ya. Jadi anak-anak tuh di sekolah kita jadi orang tua yang kedua ya, selain dari ibu dan bapaknya. Mereka membutuhkan bimbingan dan perhatian sama minat dan bakat, potensi yang berbeda-beda yang harus tetap diasah dan dikembangkan. Perhatian dan arahan yang tepat membimbing ke arah yang lebih baik. Siswa dapat membutuhkan perhatian bimbingan, mereka mempunyai potensi yang berbeda-beda. Ini di sekolah kita yang mengutamakan. Sekarang yang kelima, Pak. Punten. Kita dan warga sekolah ini paham kalau titik-titik. Kita dan warga sekolah ini paham. Oh, kertasnya. Oh, aduh ya Allah. Yang mana? Oh, ini Bu, yang pink. Yang pink, yang ini, yang merah ini. Gila, pantesan aku karena nyari ya. Ibu balikin kertas. Oh, kena aku. Istimewa. Unik.
Dah, ayo, Neng, ke depan lagi. Ayo ke bawah. Bertingkat. Oh, ketinggal. Oh, jadi alim di biwara maca. Ya. Siapa lagi yang mau baca? Ibu mau, Ibu? Iya, boleh. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak itu unik. Yang kedua, setiap anak itu istimewa. Selanjutnya, keteladanan dan lingkungan belajar yang menyenangkan. Kemudian, setiap anak-anak itu unik dan istimewa. Selanjutnya, bahwa semua warga sekolah akan tumbuh berkembang sesuai kodratnya. Yang terakhir, setiap anak itu unik, istimewa, dan memiliki bakat dan potensi yang berbeda. Itu mungkin perbedaan di antara anak didik kita di sekolah. Iya. Terima kasih, Ibu. Sekarang yang kalimat rumpang yang ke-6. Yang mana Bu nih warnanya? Warnanya yang ini ya Bu, yang belum. Udah ya. Ini kuning Bu. Ini ya? Iya. Nuhun. Bentar. Dilewatkan. Ada 6 kalimat. Ayah tercinta. Sudah tuh istri gue ngerti payen ngerti ya Neng kali dia tuh awas shit nih Baiklah, awatos kita warga sekolah ini yakin untuk menciptakan lingkungan sekolah yang ramah, menuntun tumbuh kembang anak sesuai kodratnya, menuntun tumbuh anak sesuai kodratnya sama, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak, menciptakan lingkungan sekolah yang ramah melalui kerjasama, keteladanan, dan lingkungan belajar yang menyenangkan,
Yang terakhir, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang ramah untuk melalui kerjasama semayanya ayat 9. Nah, dari kalimat rumpang yang sudah diisi barusan, ada tadi yang kita memimpikan murid-murid yang ada yang mandiri, ada yang berbudi pekerti, ada yang konsepnya beriman, bertakwa. Terus kita percaya bahwa murid adalah subjek pendidikan, terus memiliki keunikan, ya tumbuh dan hidup sesuai kodratnya sendiri. Terus di sekolah kita juga mengutamakan pembentukan karakter, mempunyai karakter pembelajaran yang berpihak kepada murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa membutuhkan perhatian, membutuhkan bimbingan. Kita dan warga sekolah paham bahwa anak itu setiap anak memiliki keunikan dan istimewa, bahwa semua warga sekolah akan tumbuh berkembang sesuai kodratnya. Kita warga sekolah ini yakin untuk menciptakan lingkungan sekolah yang ramah, menuntun tumbuh anak sesuai kodratnya. Dari kalimat rumpang yang telah diisi barusan, apakah visi sekolah kita sudah berpihak kepada murid? Tadi A yang itu. Nah, terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, berwawasan global, yang dilandasi nilai-nilai luhur berdasarkan ajaran agama. Apakah ini sudah sesuai? Apa ada yang mau ditambahkan dari kalimat yang tadi diisi? Semuanya juga sudah sesuai, tapi masih ada kekurangan. Saya rasa mandiri yang belum masuk. Oh ya, mandiri. Berarti ditambah sama mandiri ya. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, berwawasan global. Jadi berprestasi, berwawasan global. Oh. Jadi cuma ditambahkan yang mandiri aja dari semuanya. Yang ini sudah termasuk semua ya, ada udah semuanya masuk, tinggal ditambah sama mandiri. Tadi yang di itu di Google di Word ditambah lagi yang mandiri. Yang berakhlak mulia, mandiri. Mandiri. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi, apakah visi sekolah ini sudah sesuai dengan murid ya? Terus penerapannya, apa penerapan yang akan diterapkan, Bu, untuk mencapai terwujudnya prestasi yang berakhlak mulia ini? Mandiri, berprestasi, berwawasan global yang dilandasi nilai-nilai yang luhur, berlandaskan ajaran agama. Apa motivasinya? Motivasi yang ingin ada kira-kira yang mau menjawab motivasinya seperti apa gitu? Motivasinya? Selain pembelajaran di kelas, juga ditunjang oleh program kegiatan ekstrakurikuler. Oh, yang itu program ya, ditambah lagi dengan sama yang kayak itu saya Pak, yang ada yang visi guru penggerak saya. Visi guru penggerak saya yang kemarin ya ke bawah. Enggak Pak, yang tadi belum, yang diskusi masih ke bawah. Nah, ini visi guru penggerak yang kemarin udah saya buat, yaitu mewujudkan generasi unggul yang berkarakter religius, mandiri, dan berwawasan global. Sama ya, tadi ada keterkaitan sama dengan yang visi guru sekolah. Terus yang ke bawah Pak, yang prakarsa perubahannya
yaitu meningkatkan kemandirian murid melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Kenapa saya mengambil kegiatan ekstrakurikuler pramuka? Kemandiriannya yang diambilnya, karena di dalam pramuka tuh banyak segala ya yang di ekstrakurikuler. Ada mandiri, ada gotong royong, ada disiplinnya. Jadi sudah mencakup semuanya ada di situ. Mungkin itu prakarsa perubahannya, meningkatkan kemandirian murid melalui kegiatan ekstrakurikuler. Terus yang itu demonstrasi yang tadi. Ya, ada lagi. Nah, ini yang tadi yang di visi misi itu dibuatnya dari sini, dari ke bawah teras. Nah, dari Bagja, ya, sebagai model manajer perubahan aspek. Ke bawah lagi tahapannya, Bagja tuh BT buat pertanyaan umum. Yang A, ambil pelajaran. D, gali mimpi. C, jabarkan rencana. A, atur eksekusi. Yang tadi berarti udah ya eksekusi ya. Yang tadi kita visi guru sekolah, visi sekolahnya sudah ditambah sama yang mandiri. Mungkin itu yang terakhir yang atur eksekusi. Lagi ada lagi. Udah ini mah. Trust. Nah, udah ini yang tadi. Nah, ini juga diambil dari ini. Buat pertanyaannya yang tadi. Enggak, yang barusan. Nah, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan kemandirian tersebut? Tadi yang saya ikuti yang di ekstrakurikuler pramuka, itu berdiskusi dan meminta dukungan dari kepala sekolah untuk melaksanakan ekstrakurikuler. Terus mengkomunikasinya juga dengan guru-guru yang lain, karena tidak bakal terlaksana kalau sendiri mah ya, harus bersama-sama, harus berkolaboratif. Terus memberikan kegiatan yang menumbuhkan kemandirian anak. Mungkin itu prakarsa perubahan dari yang saya buat, yang dari visi guru penggerak. Mungkin itu presentasi dari saya. Tadi udah ditambah lagi ya kemandirian yang visi itunya. Mungkin ada pantun lagi Bu. Ada pantun lagi. Siang hari ngemil makwani, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian diskusi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, pendampingan kedua sudah dilaksanakan dengan lancar. Dari pelaksanaan pendampingan dari awal sampai akhir, dapat saya simpulkan bahwa tingkat keberhasilan dan prestasi yang akan dicapai peserta didik harus lebih ekstra hati-hati, energi energi yang butuhkan energi yang ekstra. Kita emang harus berpihak kepada murid, menghamba kepada murid. Jadi walaupun Pak sekarang mah merdeka belajar, jadi ikuti kemauan anak maunya bagaimana. Tapi ada juga dari kita bimbingan ya untuk mewujudkannya itu. Terima kasih Bu. Hatur nuhun, mangga kembali lagi Ibu moderator. Baik, luar biasa sekali ya paparan penampilan dari Ibu Eis ini. Tepuk tangan dulu. Nyanyi dulu ya untuk istri. Saya itu guru fisika ya, guru IPA, tadi nama Arab di sana. Tapi setelah guru penggerak, bismillah, dengan suara pas-pasannya. Selamat pagi, bersemangat. Selamat siang, tetap semangat. Selamat sore, masih semangat. Selamat malam, tidur yang nyenyak. Selamat pagi. Lagunya lagu nenek moyangku ya. Selamat pagi, bersemangat. Selamat siang, tetap semangat. Selamat sore,
masih semangat. Selamat malam, tidur yang nyenyak. Karena kan biasanya guru fisika sok dikasihan ya Pak. Kalau kunaon mana itu bisa kok. Ya. Di guru penggerak di modul 1.1 itu dipelajari kembali tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin bisa Ibu sampaikan sedikit apa saja Ya. yang berkaitan dengan diumpamakan seperti jagung. Nah, silakan. Anak itu diibaratkan kita menanam jagung atau menanam padi. Ya, meskipun kita sama menanamnya, tetapi tidak dipelihara dengan baik, tidak disiram, diberi pupuk, mungkin si jagung atau padi juga akan berbeda-beda hasilnya. Ya, jadi bagaimana kita memupuk anak tersebut dengan kesabaran kita, dengan keteladanan kita, mungkin hasilnya akan lebih baik. Misal meskipun jagung itu sama benihnya atau padi itu sama benihnya, tapi kalau dibiarkan ceblur gitu ya, kalau nggak di itu mah hasilnya nggak bakalan baik. Jadi semua tuh harus ada proses untuk menuju ke arah yang lebih baik. Mungkin itu. Baik, luar biasa ya. Dan mungkin sedikit tambahan bahwa tidak setiap bibit itu bibit yang baik. Ada mungkin gitu ya, bibit yang kurang baik, tapi di awal kita tentu tidak boleh menyatakan oh iya mah bibitnya kurang halus gitu ya. Tapi kan yang jelas memang Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama, sekalipun bayi kembar ya, itu punya perbedaan. Nah, perbedaan ini bagi kita, seorang guru ibarat seorang petani tadi. Yang penting bagi guru adalah bagaimana menyediakan lingkungan yang tepat supaya padi itu bisa tumbuh dengan baik. Kita menyayangi rumput-rumput yang akan mengganggu gitu ya. Kita menyiapkan pupuknya. Kita rawat dengan baik. Seperti itu perumpamaan guru. Kemudian ke bawah peran guru ya, salah satunya yang kemudian menjadi moto dari Kementerian Pendidikan adalah Tuturi Handayani. Kalau yang belakang secara lengkapnya kan itu 3 ya, Ingarso Sungtulodo Ingmadya Mangunkarso Tuturi Handayani. Itu tentu semua guru sudah paham dan dalam kesehariannya sudah menjadi apa ya? Jadi ya, mempertanam dalam diri ya, sudah sangat tertanam itu. Nah, kemudian di yang 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak. Iya, deh. Moto guru penggerak bagaimana Bu? Bergerak, menggerakkan. Bergerak-gerak. Terus bagaimana yang bukan guru penggerak? Apakah pendiam gitu? Diam di tempatnya. Cool. Ya. Guru penggerak hanya program, tapi ya sebenarnya semua guru adalah penggerak gitu ya. Semua guru adalah penggerak. Dia tidak hanya tergerak, kemudian bergerak dan menggerakkan menjadi komunitas ya, komunitas yang di situ ada kolaborasi, ada kalau di mungkin di SMP itu kolaborasi ini agak kurang ini ya Pak, sangat kentara individualismenya. Jadi pokoknya mau pelajaran matematika itu ngabahas gitu. Yang lain gitu. Padahal matematika juga di IPA dibelajar sebagai modal gitu. Bagaimana bisa menghitung misalkan hambatan seri, hambatan paralel, kan harus paham dulu matematikanya, pecahan gitu ya. Nah, dulu mungkin sebetulnya ya secara konsep mah harusnya kolaborasi itu sudah jadi sebelum membelajarkan itu dicek dulu matematikanya sudah sampai
itu belum gitu ya sebagai modal. Nah, tapi dengan kurikulum Merdeka ini kolaborasi itu lebih dikuatkan gitu. Dengan semua fokus adalah untuk kepentingan murid, bukan untuk kepentingan selesainya materi gitu kan. Kemudian untuk UN, untuk apa, tapi betul-betul fokus ke murid. Maka sekarang kan penyelesaian itu dilihatnya per fase. Ya, ada fase untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 itu fase 1 fase A, kemudian kelas 3, 4 fase B, fase B, kelas 5, 6 fase C. Iya, kemudian ke SMP ya di fase E. Kemudian ke SMA. Nah, jadi ketuntasannya dilihat per fase, tidak lagi dulu ketuntasan yang disebut ketuntasan kan untuk pokoknya nama UN harus lulus apapun caranya. Nah, itulah yang agak kurang ini ya, apapun caranya. Jadi sekarang kalau menurut saya justru kemerdekaan itu ada di guru, tetapi justru energinya harus lebih besar dari kita, karena kita punya andil yang lebih besar, tidak terlalu diatur-atur gitu. Tapi kalau misalkan kita punya energinya lemah ya mungkin akan lebih jelek dari yang diatur-atur oleh pemerintah. Tapi kalau kita dengan merdeka, kita paham betul apa kebutuhan anak-anak kita, tentu ini akan menjadi progres yang luar biasa. Nah, ini sedikit cerita pengalaman, mungkin ini kan ininya dari COVID kemarin ya. COVID itu yang penting selamat dulu ya. Dia selalu sekolah gitu, yang penting selamat kita maut gitu ya Pak. Yang utama selamat dulu. Nah, kemudian poin-poin penting yang materi esensial gitu ya. Dan yang kemudian dipacu adalah keinginan anaknya untuk belajar, untuk dia itu belajar itu berguna untuk dirinya. Gitu. Nah, kemudian yang sekarang menjadi ini lagi, bahwa tadi setiap anak punya potensi masing-masing. Tugas guru adalah kenali potensi terbaiknya apa sih gitu ya, supaya dia bisa melejit lebih tinggi lagi. Jadi tugas guru memicu, pemantik. Potensi itu sudah ada di setiap anak. Cuman yang kemarin-kemarin kita lakukan, kadang kita lebih banyak menyamakan gitu ya. Menyamakan pokoknya nama kudu ngerti, semua kudu bisa menjawab apa yang dimaksud dengan misalkan kalau pelajaran IPA, ekosistem, udah sami rata tiasa gitunya. Dengan cara yang sama, dengan dituliskan misalkan. Nah, sekarang ada yang disebut buat diferensiasi, nanti belum ketemu mungkin ya. Nanti selanjutnya di modul 2 masuk ke pembelajaran. Tapi ini di awal masih tentang konsep-konsep umum, bagaimana sudut pandang kita terhadap anak. Di situ juga dibahas tentang among ya, bahwa itu kejadiannya saya baca di ini tentang Ki Hajar Dewantara, bahwa dulu Ki Hajar Dewantara itu berada di luar negeri ya. Saya lupa negaranya apa Ibu. Beliau itu sangat sibuk tugasnya sebagai pengajar juga sebagai wartawan. Kemudian dia punya anak yang masih kecil, anaknya rewel. Dan dia dengan maksud untuk mendisiplinkan, mendidik lah maksudnya. Dia simpan anaknya tuh di luar pada musim dingin, karena dia sedang sibuk, lupa gitu bahwa dia itu menyimpan anaknya di luar rumah, pintunya ditutup gitu, nggak boleh masuk karena rewel. Nah, setelah agak lama baru dia tersadar, dibuka pintunya, anaknya sudah membiru, udah hampir meninggal. Maka dari situlah dia kemudian bertekad dalam hati, selama hidupnya saya akan menghamba ke anak itu, kepentingan anak yang diutamakan, keselamatannya, kebahagiaannya, untuk yang potensi ada pada dirinya. Jadi yang pertama itu jangan sampai kita mendidik tapi mencelakakan. Apakah celaka dalam bentuk fisik atau hati ya yang sekarang.
Nah ini agak masih kita memperlakukan anak, maksud kita baik tapi yang terjadi tidak baik. Tidak baik. Mungkin ini koreksi bagi kita semua. Cuma mungkin setiap anak punya pola juga yang berbeda tadi. Mungkin anak dengan lemah lembut sudah kena tapi kudu disintrek saat itu ya. Tapi tetap selamat gitu. Bagaimana nyintrekna supaya tetap selamat dan ya kembali tadi tujuan pendidikannya tercapai. Jadi agak panjang lebar ya sedikit ya. Nah ini untuk ini juga tentang apa yang dipelajari oleh Bu Eis di program guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya banyak lagi dari sekolah ini ya yang mengikuti program ini Iya. supaya gregetnya Dapat. lagi. Baik, kemudian kembali ke tadi tentang visi misi. Bisa ditampilkan visi misi sekolahnya tadi sebelum prakarsa perubahannya. Nah, ini sudah mencek bahasa Sunda mamunal ya tanya. Kita memimpikan ingin anak-anak kita itu berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu wow, ini sekali apa ya? Luas sekali. Kalau dikaitkan dengan karakter profil pelajar Pancasila, ini karakter yang pertama ya. Ibu biasa menyanyikan lagu ini. Dasar gigi ya, abis tadinya tara nyanyinya jadi nyanyi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, dengan lagu gampang hafalnya, mun poin-poin sekilau. Emut model di madrasah mangka puku segala suku nadom, Pak. Ternyata itu juga bagus ya. Nama itu. Ya, sejarah ya. Terus tentang fardu wudu abi mah emut eta. Ayo genep sadayana. Nah, jadi bermain-main tapi belajar nerap gitu ya kan senang hati. Sok sebutkeun. Luas, Buru-buru emot. Ya, baik. Ini sudah munal sekali ya berakhlak mulia sama dengan yang ada di berakhlak mulia itu kalau dilihat lagi sub-subnya. Ada akhlak pada diri sendiri, akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada alam. Ini luas sekali ya, jadi luar biasa. Apa yang harus kita lakukan kan? Ini anak pengen seperti ini impian kita. Apa nih energi atau strategi yang harus kita lakukan untuk anak tampil berakhlak mulia? Tentukan tugas guru yang begitu besar. Setelah akhlaknya mulia, berprestasi. Prestasi pun didefinisikan lagi ada prestasi akademik, ada prestasi non akademik. Prestasi yang tadinya sok punyang anjing jadi teu punyang anjing itu juga prestasi. Itu juga prestasi ya. Prestasi Tidak harus nyambung dengan akhlak juga dengan prestasi. Kemudian berwawasan global. Nah, ini sudah bagus nih di dalam sekolah yang pelosok pun wawasannya global. Dan sekarang dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita tidak hanya menjadi masyarakat di dunia nyata gitu ya, menjadi masyarakat juga di dunia maya. Gara-gara interaksi di dunia maya yang tidak baik itu banyak juga yang negatif jadi kasus ya dipolisikan. Yang agak kemarin kita juga agak sedih ya, kita sebagai warga pendidikan ada peristiwa kecelakaan. Kabarnya sadaya disebutkan seolah semua guru gitu disalahkan otak bisnis aduh hayang piknik bari gratis sedih kan begitunya banyak kita kan mengadakan program itu tidak berdiri sendiri kita kan rembuk dengan anak-anaknya anak-anak mau nggak Arya kata sepertinya semua anak mengatakan ingin
Nah, terkadang antara kemampuan finansial dikaitkan dengan, nah jadi sebetulnya jujur aja, sebenarnya bagus program itu, hanya orang tua punya kekurangan, misalkan sebagian biayanya kan itu beda lagi dengan menuduh-nuduh, gitu ya, menuduh-nuduh guru membuat program yang menguntungkan guru saja. Baik, nah itu masyarakat global yang ya tidak dibatasi lingkup yang sempit ya, sudah demikian. Nah, kemudian lanjut dengan ini beririsan ya, akhlak mulia, nilai-nilai luhur, ajaran agama itu masih irisan dengan yang pertama ya, berakhlak mulia. Jadi ini visi ini semua juga sudah berpihak pada murid. Kita menginginkan semua yang baik untuk murid ya. Sudah berpihak. Tinggal tadi yang secara teknis kan tadi menyebutkan ada dengan program sekolah, apalagi yang di perubahan, lalu ekstrakurikuler, nyambung dengan dasar dharma juga yang pertama itu sudah luar biasa ya. Baik, jadi visi ini sudah sesuai, sudah. Nah, tadi ada lebih ini dengan mandiri kalau memang setuju semua, kita tinggal lapor ke Bapak Kepala Sekolah ya. Karena pembuatan visi itu memang hasil rembuk bersama. Sanes sahur kepala sekolah kedah eta. Sanes ya, rembuk bersama dengan memperhatikan tadi rangkaian Bu Eis untuk mendapatkan visi. Untuk tadi khusus untuk guru penggerak plus nyambung dengan yang sekolah ada tambahan mandiri itu dengan kajian yang namanya bagja ya, melalui ini dulu nih di sekolah ini karena visi satu sekolah dengan sekolah lain berbeda, jadi berbeda-beda dengan melihat keadaan sekolahnya masing-masing. Baik, mungkin untuk kegiatan hari ini cukup sampai di sini. Paparan Ibu sudah luar biasa, sudah menggambarkan bagaimana proses visi itu dibentuk ya, dan visi itu memang dia dinamis. Jadi untuk turun temurun tiba belana eta kudu eta gitunya. Jadi kalau memang diperlukan perubahan boleh, sangat boleh. Ya, asal disepakati bersama, hasil rembuk bersama dan untuk kepentingan kemajuan sekolah. Demikian saya tutup ya kegiatan ini. Sekali lagi mohon maaf juga dari saya sebagai moderator memfasilitasi kegiatan ini apabila kurang sesuai dengan yang semestinya, ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun Ibu. Ada stretching dulu atau Bu? Stretching. Oh iya boleh. Tepuk semangat. Ayo kaki, ayo semangat. Tepuk semangat ya. Walaupun diskusinya sudah berakhir, tapi kira harus tetap semangat. Masih ada anak didik kita yang harus kita hadapi. Tepuk semangat. Semangat. Sanes semangat abi mah. Tepuk semangat. Aha. Makanya aha, ma aha, ngat semangat gitu ya. Ya. Tepuk semangat. Aha, ma aha, ngat aha, semangat. Aduh nuhun, harus semangat. Boleh? Aha. Boleh diganti. Aduh nuhun. Kan cekap Atas, ayo. boleh bersantai. Mohon Pak maksakan abi nyanyi enak Pak. Ayo nomor mohon Bu di kelas